Tisdai isalah jodai, halo para tukang lajo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Tentunya berjumpa kembali dengan saya Martin. Ya, sama seperti pada konten-konten sebelumnya, di sini saya akan merangkum kembali spoiler film yang berjudul Star Trek Into Darkness yang dirilis tahun 2013, di mana isi dalam spoiler ini menceritakan petualangan manusia di masa depan. Dan sebelum kita lanjut ke dalam isi spoilernya, dimohon bantuannya untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat dalam membuat konten-konten untuk menghibur kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali di sebuah planet yang bernama planet Nibiru, kita diperlihatkan seseorang pria yang bernama Jim Kirk, di mana dia sedang dikejar para penduduk planet tersebut. Di mana Jim Kirk pun sedang memerintahkan anak buahnya yang bernama Spock yang sedang berada di dalam pesawat Enterprise untuk menjalankan misinya. Di mana dalam misinya itu adalah untuk melindungi penduduk planet tersebut dari letusan gunung berapi dengan menggunakan sebuah alat kubus es yang dimana bisa membekukan lahar gunung berapi tersebut. Dimana pada saat ingin meletakkan alat itu, tiba-tiba tali yang mengikat Spock pun terputus karena panasnya gunung berapi sehingga membuat Spock pun terjatuh ke dalam gunung berapi tersebut. Di sisi lain, Jim Kirk bersama bawahannya yang bernama Bones mencoba berlari menjauh dari kejaran para penduduk itu dan melompat ke dalam lautan, dan ternyata di dalam laut tersebut ada sebuah pesawat yang sedang bersembunyi. Dan pada saat Jim Kirk yang sedang menghubungi Spock yang sedang melakukan misinya, Jim Kirk pun mencoba untuk membantunya keluar dari gunung berapi tersebut. Spock pun mencegahnya dan menyuruhnya untuk meninggalkannya karena jika Jim Kirk menolongnya itu akan melanggar aturan organisasinya yang dimana dalam misinya tersebut hanya untuk mengawasi para penduduk planet tanpa diketahui ada campur tangan manusia. Karena tidak ingin ada korban jiwa dalam misinya, Jim Kirk pun tak mempedulikan aturannya. Kini para penduduk planet pun kebingungan setelah melihat sebuah pesawat yang muncul dari dasar laut tersebut. Dan kini setelah berhasil diselamatkan oleh Jim Kirk dan juga berhasil membekukan gunung berapi tersebut, Spock pun marah kepada kaptennya karena sudah melanggar aturannya. Dan kini di kota London yang jauh di masa depan, di mana keadaan bumi sudah diisi teknologi yang canggih dan juga ramah lingkungan, di mana pada zamannya itu sudah tidak menggunakan pertalit atau pertamak yang selalu naik harganya sebagai bahan bakarnya. Dan kini di sebuah gedung organisasi yang bernama Armada Bintang, kita lihat Spock bersama kaptennya Jim Kirk sedang dimarahi atasannya yang bernama Pike karena misi dalam sebelumnya Kapten Jim sudah melanggar tujuan utama dari Armada Bintang, di mana atas ulahnya bisa merubah suatu peradaban penduduk planet tersebut. Di sisi lain, kini di kota London telah terjadi ledakan, di mana ledakan tersebut terjadi tepat di gudang penyimpanan arsip data Armada Bintang. Setelah kejadian tersebut, kini para petinggi termasuk petinggi Armada Bintang yang bernama Laksamana Markus memimpin rapat untuk mengungkapkan pelaku di balik pemboman yang menewaskan 42 pria dan wanita. Dan setelah melihat rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian perkara, Laksamana Markus pun mengungkapkan bahwa pelakunya adalah seseorang mantan perwira Armada Bintang yang bernama John Hollison. Dan tak lama saat rapat itu berlangsung, tiba-tiba datanglah sebuah pesawat yang menembaki tempat tersebut. Dengan pengalaman dan skill perang yang mumpuni, Kapten Lim pun berhasil menghancurkan pesawat tersebut. Atas kejadian tersebut membuat Laksamana Pike pun tertembak dan tewas di tempat tersebut. Di sisi lain, Kapten Jim pun sudah mengetahui keberadaan penjahat itu, dan Kapten Jim bersama Spock pun mendatangi Laksamana Markus untuk meminta surat jalan mengejar penjahat yang telah membunuh atasannya tersebut. Kapten Jim pun menjelaskan bahwa penjahat tersebut sedang berada di planet Cronus dan bersembunyi di wilayah Klingon yang dimana bangsa Klingon adalah musuh dari Armada Bintang pada zaman dulu. Dengan pertimbangan dan takut memicu sebuah peperangan dengan bangsa Kliwon, Laksamana Markus pun mengizinkan Kapten Jim untuk mengejar penjahat ke planet tersebut. Dan untuk pertahanan bila terjadi peperangan dengan bangsa Kliwon, Laksamana Markus pun memberikan senjata torpedo Photon sebagai antisipasi bila terjadinya perang.
Dan di sisi lain, pada saat Kapten Jim ingin membawa senjata torpedo Photon ke dalam pesawat Enterprise, seseorang yang bernama Scott yang bertugas menjadi mekanik semua sistem pesawat tersebut tidak mau menyetujuinya. Karena Scott pun belum mengetahui isi dalam torpedo Photon tersebut dan juga dampak dari senjata tersebut jika digunakan untuk berperang. Karena merasa terus ditekan oleh Kapten Jim yang memaksa untuk menyetujuinya, Scott pun memilih mengundurkan diri dari tugasnya karena dia tidak mau bertanggung jawab bila terjadi sesuatu saat memakai senjata torpedo Photon tersebut. Dan kini pada saat akan melakukan perjalanannya, Kapten Jim pun ditemani bawahannya seperti Scott sebagai asistennya, Bones sebagai dokter, Sikop sebagai penanggung jawab mesin pesawat yang menggantikan Scott, Sulu sebagai juru pengemudi kapal, Letnan Uhara sebagai jaringan komunikasi, dan juga dokter tambahan yang bernama Letnan Carol Wells. Di sisi lain, Spock pun mendatangi dokter Letnan Carol, di mana Spock pun sudah menaruh kecurigaannya pada saat kedatangan dokter itu, dan Spock pun mengetahui identitas wanita itu yang sebenarnya adalah dia anak dari atasannya Laksamana Markus. Karena tidak ingin diketahui identitas sebenarnya, Letnan Carol pun menyuruh Spock untuk merahasiakannya. Kini setelah dekat dengan tempat tujuannya, Kapten Jim bersama Spock dan Uhura pergi ke planet Cronus untuk menangkap penjahat itu. Di sisi lain, Sulu yang menjadi kapten sementara mencoba mengancam penjahat itu untuk menyerahkan diri, di mana tempat keberadaan penjahat itu sudah ditemukan dan akan meluncurkan semua senjata torpedo untuk menghancurkan tempatnya jika penjahat yang bernama John Hollison itu mencoba untuk melawan. Dan pada saat Kapten Jim menuju ke tempat kediaman penjahat itu, tiba-tiba datang sebuah pesawat yang mengejar dan menembaki pesawatnya. Dan pada saat ingin menjauh dari pesawat musuh, datanglah beberapa pesawat dari bangsa Kliwon yang mengepung mereka. Karena tidak mungkin untuk melawan karena bisa memicu sebuah peperangan, Letnan Uhura pun mencoba untuk bernegosiasi dengan pemimpin bangsa Kliwon tersebut. Tanpa memperdulikannya, pemimpin bangsa Kliwon pun mencoba untuk membunuh Letnan Uhura. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang menembaki dan membunuh satu persatu bangsa Kliwon tersebut. Dan ternyata seseorang itu adalah John Hollison, di mana dia mendengar pesan ancaman yang akan menghancurkannya dengan menggunakan senjata torpedo. Karena ancaman tersebut, John Hollison pun mencoba untuk kooperatif dan menyerahkan diri. Dan kini John Hollison pun ditahan di sebuah ruangan yang dimana dia akan dibawa ke bumi untuk diadili. Dan Kapten Jim pun menyuruh anak buahnya melaporkan ke pusat armada bintang bahwa timnya berhasil menangkap penjahat itu. Dan pada saat menginterogasinya, John Hollison pun mencoba mempengaruhi Kapten Jim, di mana John memberitahu dan memberi suatu koordinat kode, di mana koordinat kode tersebut akan mengungkapkan kebenaran dan alasan John atas kejahatannya. Dan kini Kapten Jim pun mencoba menghubungi Scott, di mana Kapten Jim meminta bantuannya untuk menyelidiki suatu koordinat kode yang diberikan penjahat itu. Karena menaruh kecurigaan terhadap senjata itu, Kapten Jim pun mencoba untuk membuka dan melihat isi senjata itu. Di sisi lain, Mones pun melarangnya karena untuk membuka senjata itu sangat beresiko dan harus dengan ahlinya, yang dimana hanya Scott yang bisa membukanya. Spock pun memberitahu bahwa ada seseorang di kapal Enterprise yang bisa membukanya, dan seseorang itu adalah putri dari Laksamana Markus, yang dimana putri tersebut menyamar menjadi dokter di pesawatnya. Sontak Kapten Jim pun terkejut mendengar putri Laksamana Markus ikut dalam misinya. Dan kini Mones bersama Letnan Carol pun mencoba membuka senjata itu. Dan setelah berhasil membukanya, Mones dan Letnan Carol pun terkejut melihat isi dalam senjata itu ada seorang manusia yang sedang tertidur. Di sisi lain, Scott pun pergi keluar angkasa, di mana koordinat yang diberikan mengarahkannya ke suatu tempat. Scott pun terkejut setelah melihat sesuatu di tempat itu. Dan kini Mones pun menjelaskan suatu data dari hasil investigasinya saat menyelidiki senjata torpedo itu, di mana dalam senjata itu ada seseorang manusia yang sedang tertidur, dan memperkirakan bahwa manusia itu sudah tertidur 300 tahun lamanya. Karena liar dalam menyimpulkan kebenarannya, Kapten Jim pun mendatangi penjahat itu. Penjahat itu pun menjelaskan bahwa semua manusia yang berada dalam senjata itu adalah keluarganya, dan menjelaskan bahwa dirinya
manusia di masa lalu yang dibuat dengan kecerdasan dan kebrutalan melebihi manusia untuk memimpin peperangan menuju kedamaian. Dan atas perbuatannya dalam perang, John Hollison pun dicap sebagai penjahat. Dan atas tuduhan itu dan untuk melindungi keluarganya, John Hollison pun memasukkan semua keluarganya ke dalam mesin kapsul untuk menghindari peperangan. Dan pada saat perjalanannya, pesawat yang membawa keluarga termasuk dirinya yang tertidur ditemukan oleh pasukan armada bintang, dan hanya John Hollison yang dibangunkan dari mesin kapsulnya. Dan nama John Hollison pun disamarkan oleh Laksamana Marcus karena untuk menutupi kebenarannya dan untuk membantunya mencapai tujuannya. Dan Laksamana Marcus pun memanfaatkan kecerdasan dan kebrutalannya dalam perang. Dan nama sebenarnya penjahat tersebut adalah Khan, di mana atas kejahatannya yang dilakukan Khan itu adalah bentuk pembalasan dendam kepada Laksamana Marcus karena telah membunuh beberapa keluarganya. Dan kini semua para awak dalam pesawat itu terkejut atas kedatangan pesawat asing di depannya. Dan ternyata pesawat tersebut adalah pesawat dari Laksamana Marcus, di mana Laksamana Marcus pun menanyakan Khan yang telah ditahan oleh Kapten Jim dan memintakan untuk dipindahkan ke kapalnya. Karena telah terpengaruhi dari pembicaraan sebelumnya dengan Khan, Kapten Jim pun tidak mau menyetujuinya dan memutuskan bahwa dia sendiri yang akan membawa ke bumi untuk diadili. Dan kini, Kapten Jim pun mencoba untuk melarikan diri dan menjauhi kapal Laksamana tersebut. Pada saat perjalanan antar dimensi, tiba-tiba pesawat dari Laksamana Marcus pun berhasil mengejar dan menembaki pesawat Enterprise. Karena tidak mungkin harus melarikan diri dengan keadaan pesawat yang rusak saat menerima serangan dari pesawatnya, Letnan Carol pun mencoba berkomunikasi dengan ayahnya untuk menghentikan serangannya karena bisa membunuh seluruh awak kapal dan termasuk anaknya. Sontak Laksamana Marcus pun terkejut melihat putrinya berada di dalam pesawat Enterprise, ditambah lagi putrinya yang sudah mengetahui sisi gelap dari ayahnya. Laksamana Marcus pun mencoba untuk memindahkan anaknya ke dalam pesawatnya. Karena sudah menentang perintah atasannya dan juga diduga sudah melakukan kerjasama dengan seorang penjahat, Laksamana Marcus pun terpaksa harus menghancurkan pesawat Enterprise beserta semua awaknya yang berada di dalam pesawat tersebut. Dan di saat akan menghancurkan pesawat Enterprise, tiba-tiba pesawat yang ditumpangi Laksamana Marcus pun mendadak kehilangan energinya, yang dimana ada seseorang yang sengaja merusak bagian sistem dalam mesinnya. Dan ternyata seseorang yang sudah mensabotase pesawat itu adalah Scott, yang dimana saat melakukan penyelidikan atas kode yang ditugaskan oleh Kapten Jim, membawanya ke tempat persembunyian dari Laksamana Marcus. Di sisi lain, karena tidak mungkin untuk melarikan diri karena keadaan pesawat Enterprise yang mengalami kerusakan, Kapten Jim bersama Khan pun mencoba untuk melawan dengan cara menyusup ke pesawat Laksamana Marcus tersebut. Dan kini mereka pun berhasil menyelinap ke dalam pesawat tersebut. Di sisi lain, Kapten Jim pun menyuruh Scott untuk melumpuhkan Khan karena Kapten Jim pun tidak mempercayai sepenuhnya kepada Khan. Dan kini Spock pun mencoba untuk berkomunikasi dan mencari informasi dengan seseorang yang dimana seseorang tersebut pernah berperang dengan Khan. Dan seseorang itu pun mengingatkan untuk berhati-hati berurusan dengan Khan, di mana Khan adalah musuh yang paling berbahaya untuk Enterprise karena kecerdasan dan kebrutalannya dalam membunuh seseorang. Setelah mendengar kebenarannya, kini Spock pun mencoba untuk membuat rencana dengan senjata torpedo Photon tersebut. Dan kini, setelah berhasil menemukan keberadaan dari Laksamana Marcus, Scott bersama Kapten Jim pun mencoba melumpuhkan Khan dan menyandra Laksamana Marcus. Karena tidak semudah itu untuk melumpuhkan Khan, Khan pun terbangun dan menghajar Scott dan Kapten Jim, termasuk juga membunuh Laksamana Marcus. Dan kini, Khan pun menyandra Kapten Jim dan mencoba untuk bernegosiasi dengan Spock dengan menukar nyawa dari kaptennya dan juga anak buahnya yang berada di kapal tersebut dengan seluruh senjata torpedo Photon yang berada di pesawat Enterprise. Karena tidak ada pilihan lain, Spock pun menyetujui keinginannya. Dan setelah keinginannya terpenuhi, Khan pun mencoba untuk menghancurkan pesawat Enterprise tersebut dengan menembakinya. Di sisi lain, ternyata senjata torpedo yang berada di dalam pesawat tersebut telah ditukarkan isinya dengan beberapa bom sehingga membuat kapal Khan pun meledak. Dan kini, setelah menerima serangan sebelumnya, kapal Enterprise pun mengalami kerusakan yang cukup parah dan membuat pesawat kehilangan kendali. Dan kini, suasana dalam pesawat tersebut pun sedang tidak kondusif, di mana para awak pun sedang berlarian untuk menyelamatkan diri.
Di sisi lain, Scott bersama kaptennya sedang menuju tempat cadangan energi, di mana dengan memindahkan energi tersebut bisa membuat pesawat Enterprise bisa dikendalikan kembali. Di saat akan memindahkan cadangan energi tersebut, tiba-tiba pemindahan tidak bisa dilakukan karena inti saat pemindahan energi tidak sejajar. Karena tidak ada pilihan lain, Kapten Jim pun mencoba untuk masuk ke ruangan tersebut untuk memperbaikinya. Scott pun mencoba melarangnya, di mana dalam ruangan tersebut terdapat radiasi yang bisa membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, Kapten Jim pun melumpuhkan Scott agar tidak bisa mengganggunya. Dan pada saat Kapten Jim selesai memperbaikinya, Kapten Jim pun terpental oleh radiasi tersebut. Dan kini, pesawat Enterprise pun kembali menyala dan berhasil dikendalikan kembali. Di sisi lain, Spock pun menyadari tentu semua ini bukanlah suatu keajaiban. Tak lama, Scott pun menyuruh Spock untuk mendatanginya. Sontak Spock pun terkejut melihat kaptennya yang sedang sekarat di dalam ruangan tersebut. Karena tidak mungkin untuk membuka ruangan itu karena beresiko mencemari semua ruangan dan membahayakan seluruh para awak kapal karena radiasinya, Kapten Jim pun tewas di tempat tersebut. Dan kini pesawat yang ditumpangikan pun rusak dan kehilangan kendali, di mana pesawat tersebut pun mendarat tidak sempurna di bumi. Di sisi lain, ternyata Khan pun berhasil selamat dari kejadian tersebut. Karena tidak terima atas kematian kaptennya, Spock pun mencoba pergi dan mencoba untuk membunuh Khan. Dan kini pertarungan manusia kebal dan manusia celir rebing pun cukup sengit dan sangat menebarkan hati para penonton. Di sisi lain, seluruh para awak kapal pun termasuk Dr. Bones pun sedang bersedih melihat kematian kaptennya. Saat berlarut dalam kesedihan, Dr. Bones pun mencoba untuk melakukan sebuah operasi yang dimana mungkin bisa mengembalikan kembali nyawa kaptennya. Dimana Dr. Bones pun memerintahkan Spock untuk tidak membunuh Khan. Dan kini Spock pun sedang terpojok saat bertarung dengan Khan. Tak lama bala bantuan pun datang, di mana Letnan Uhura pun mencoba membantu Spock. Dan saat berhasil menyudutkan dan berniat membunuh Khan, Letnan Uhura pun mencoba menghentikannya karena Khanlah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dari kaptennya. Dan kini Kapten Jim pun terbangun dari komanya, di mana Dr. Bones pun melakukan transfusi darah Khan kepada kaptennya. Di mana serum darah Khan bisa memperbaiki sel yang telah rusak 10 kali lipat dari manusia biasanya. Di sisi lain, kini Khan pun dimasukkan kembali ke dalam mesin kapsulnya. Dan film pun berakhir. Ya mungkin cukup sekian spoiler alur cerita ini. Untuk kalian yang liar dalam memahaminya, langsung saja tonton film versi lengkapnya. Dan mungkin saya berserta segenap dari jajaran tim Lalajau Channel untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di spoiler film selanjutnya.